Satlantas Polres Manokwari berhasil menertibkan kurang lebih 108 kendaraan dalam razia selama sepekan. Penjabat Gubernur Papua Barat protes dengan pelayanan beberapa maskapai penerbangan saat transit. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan raya, sebanyak 180 motor berhasil terjaring dalam operasi hunting system yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari. Kasat Lantas Polres Manokwari melalui Kanit Laka Ibda Lafit Soming mengatakan, dalam minggu ini mulai dari hari Senin hingga Jumat kemarin, selain melakukan hunting system, anggota juga melaksanakan pengamanan lalu lintas di sekitar lapangan Borarsi Manokwari yang dipadati masyarakat pada acara keagamaan. Dari hunting yang dilakukan di sejumlah titik dalam kota Manokwari, sebanyak 180 kendaraan berhasil terjaring, di mana dari keseluruhan itu sebanyak 120 lebih pemilik kendaraan diberikan teguran untuk bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya dan membawa helm. Sedangkan bagi kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan akan langsung diberikan tindakan berupa penilangan. Untuk kegiatan Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari untuk minggu ini dari Senin hingga Jumat tadi, kita fokus untuk melaksanakan penindakan dan ada kegiatan keagamaan di lapangan Borarsi. Untuk penindakan sendiri dari Senin hingga Jumat tadi terjaring sekitar 180 pelanggar, di mana dari keseluruhan itu sebanyak 120 lebih kita laksanakan peneguran. Kegiatan penindakan berupa hunting system akan terus dilaksanakan di wilayah hukum Polres Manokwari dalam menjaga situasi arus lalu lintas agar tetap aman, sehingga masyarakat Kota Manokwari diharapkan dapat mematuhi aturan berlalu lintas. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Masa tanggap darurat pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemkot Sorong mulai menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir dan tanah longsor di Kota Sorong. Usai dilantik, penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga langsung mengunjungi salah satu kawasan terparah yang diterjang banjir dan tanah longsor, yaitu Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat pada Jumat 26 Agustus 2022. PJ Wali Kota langsung bertemu warganya di kelurahan tersebut untuk mendengar masukan dan keluhan mereka yang selalu menjadi korban banjir saat hujan turun. Dalam masa tanggap darurat ini, pemerintah kota maupun provinsi akan terus menyalurkan bantuan sembako dan melakukan upaya awal menangani banjir Sorong. Penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga mengatakan kehadiran pemerintah untuk memberikan kekuatan kepada warga agar tetap kuat menghadapi musibah banjir dan tanah longsor. Kami hadir untuk melihat secara langsung dan memberikan kekuatan kepada warga untuk tetap kuat dan tetap bersabar, dan ada bantuan bahan pokok yang juga diserahkan baik dari provinsi tetapi juga dari pemerintah kota. Ini langkah-langkah hari kedua dalam kunjungan untuk melihat. Kami berharap bahwa kehadiran kami warga tetap tenang dan terus berdoa, dan warga tidak perlu khawatir. Percayalah bahwa pemerintah adalah wakil Allah, sehingga pemerintah akan terus memberikan perhatian. Apapun yang kita lakukan, kami percaya bahwa kerjasama itu yang harus kita jaga. Selanjutnya kita akan melakukan rapat-rapat untuk kita mensinergikan apa yang menjadi urusan-urusan kita, kewenangan-kewenangan. Jadi provinsi bersama dengan kota dan juga dengan pusat, apa yang harus kita lakukan dalam rangka upaya-upaya penanganan ini. Kelurahan Matalamagi merupakan salah satu lokasi terparah yang terendam banjir dan tanah longsor. Dari data kelurahan setempat, hampir 1.000 rumah warga kelurahan tersebut terendam banjir dan tanah longsor. Bahkan 2 RT di kelurahan tersebut masih tergenang banjir.
Menurut Lurah Yidi Rifa Irianti menjelaskan Kelurahan Matalamagi ada 27 RT yang terdampak tetapi tidak semua. Kurang lebih 994 kakak kerusakan rumah akibat tanah longsor dan tembok rumah jebol sekitar 36 rumah dari data yang diterima. Sudah masuk 994 kakak. Itu di kelurahan mana saja yang paling parah? Kita Kelurahan Matalamagi nih Pak. Kita ada 27 RT. Setiap RT memang ada yang terdampak tapi tidak semua begitu. Kurang lebih 994 kakak. Kerusakannya seperti apa? Kerusakan rumah ada yang tanah longsor, kita di sini ada 2 yang mengenai yang terkena rumah, 1, yang satunya hanya halaman saya longsor kena teras. Di samping itu, selain memberikan bantuan dalam masa tanggap darurat ini, pemerintah Kota Sorong bersama pemerintah Provinsi Papua Barat akan melakukan normalisasi kali-kali di Kota Sorong sebagai upaya awal penanganan masalah banjir di Kota Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau, didampingi penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga, beserta sejumlah pimpinan OPD Provinsi, secara maraton menyambangi titik lokasi terdampak banjir. Kehadiran para pimpinan daerah mendapat sambutan hangat warga pada sejumlah lokasi berbeda. Gubernur Papua Barat mengatakan masa tanggap darurat bencana telah ditetapkan selama 14 hari sejak terjadinya bencana alam. Sembari menunggu progres selanjutnya di tengah hujan saat kunjungan, korban banjir yang ada di kilometer 10 Kota Sorong menghadang penjabat Gubernur Papua Barat. Korban yang sebagian besar ibu-ibu itu meminta gubernur melihat lokasi banjir yang menimpa rumah mereka. Penjabat gubernur bersama penjabat wali kota berdialog dengan warga dan memberikan bantuan sembako pada korban banjir. Sudah, kami responsif, artinya cepat. Ketika kejadian subuh, saya setelah pelantikan pejabat 3 bupati dan wali kota, itu sorenya saya sudah tiba di sini dengan perangkat kita. Jadi kami langsung koordinasi untuk bagi tugas dalam rangka menangani ini. Itu sama dengan kami menangani di Teluk Undama juga begitu. Hari ini subuh kejadian, siang kapal sudah tiba di sana dengan perlengkapan dan peralatan. Kalau jadi artinya ini dari sungai ini dengan erosi, Pak. Kalau akibat erosi, apa kira-kira yang perlu harus disolusikan? Ini lagi di pendangkalan itu lagi dibuka. Jadi artinya saluran kanal yang jadi endapan itu lagi diangkat ini. Makanya saya sekarang sengaja berdiri di sini. Ini yang kita lihat ya, cukup banyak nih endapannya itu sampai di ujung sana ya. Jadi artinya ini menjadi salah satu solusi sebenarnya. Di samping itu berkaitan penyaluran bantuan bagi warga terdampak ditekankan kelengkapan data yang akurat. Dirinya juga mengungkapkan telah menunjuk asisten 2 Setda Papua Barat sebagai ketua tim percepatan penanganan banjir Kota Sorong untuk selanjutnya menjalin koordinasi intens bersama pemerintah setempat. Untuk diketahui bersama, kunjungan penjabat Gubernur Papua Barat telah dilakukan saat terjadinya bencana pada 23 Agustus kemarin. Untuk hari ini lokasi pertama yakni Jalan Kanal Victory Kampung Tengah dan lokasi pengungsian warga dengan memanfaatkan salah satu areal pasar yang belum resmi beroperasi. Kunjungan berlanjut ke kompleks belakang Batalion Infanteri Rider Khusus 762, posko penanganan yang berlokasi di SMP Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong dan berakhir pada salah satu titik Kelurahan Klasabi. Dari Sorong, Tim Liputan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengutamakan mengembalikan kerugian negara sesuai amanat Jaksa Agung. Sesuai amanat Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pengembalian kerugian negara atas perkara tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia, Kejaksaan Tinggi Papua Barat pun dalam penanganan perkara juga mengutamakan hitungan kerugian negara sehingga uang negara dapat dikembalikan. Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat di ruang kerjanya belum lama ini usai melantik pejabat eselon 3 di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Disampaikan Kejati bahwa ada 2 Kejari ikut dilantik dan asisten intelijen yang tentu diharapkan dapat menyelesaikan perkara-perkara yang dituntaskan oleh pejabat lama. Untuk itu dalam penanganannya lebih mengutamakan perhitungan kerugian negara. Pandangan saya normatif saja, penanganan perkara kan semua kan sudah ada SOP-nya, dilaksanakan aja seperti itu. Khusus mengenai korupsi saya minta supaya mengedepankan pengembalian kerugian negara. Dan ini memang
Jangan justru kita menangani korupsi malah menambah kerugian negara. Kenapa sampai dikatakan seperti itu? Penanganan satu kasus korupsi itu biayanya ratusan juta. Kalau sampai dari kasus yang kita tangani tidak ada yang kita sita untuk membalikan kerugian negara, berarti kan hanya menghukum orang saja, kan malah menambah kerugian lagi yang baru, karena untuk pemberkasan itu keluar dari anggaran, tapi yang dimasukkan ke kas negara tidak ada. Lebih lanjut disampaikan, pelantikan yang berlangsung belum lama ini merupakan jabatan teknis yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Namun semua perkara tersebut harus diprioritaskan perhitungan kerugian negara. Penyelesaian berkas perkara yang sedang kita tangani, banyak kasus yang sedang kita tangani, tapi semua masih menunggu perhitungan dari BPK. Ada perhitungan dari BPKP. Kalau dugaan kerugian itu sudah jelas, karena ada dugaan kerugian lah makanya kita tangani. Tapi berapa sih jumlah kerugiannya yang bisa menghitung itu kan yang ahli. Yang ahli di situ tentu auditor atau akuntan. Kita serahkan ke mereka. Jadi masih menunggu itu. Nah, sementara ada putusan Mahkamah Konstitusi, katakanlah sudah dari jurisprudensi gitu ya, kita nggak boleh menetapkan seseorang jadi tersangka kalau belum ada PKN-nya, penghitungan kerugian negaranya. Prioritas perhitungan kerugian dalam penanganan perkara tipikorlah yang membuat banyak kasus tipikor yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat hingga kini belum tuntas. Apabila perhitungan kerugian negara tidak menjadi syarat utama, namun untuk penerapan tersangka dapat tuntas secara cepat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 2 maskapai penerbangan di Papua Barat yang diprotes kinerjanya oleh penjabat Gubernur Papua Barat akhirnya buka suara setelah ditemui oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. Dan ternyata, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional pelayanan maskapai penerbangan. Merasa kinerja 2 maskapai penerbangan yang melayani rute di Papua Barat dengan aturan yang sangat dibebankan kepada masyarakat. Contohnya ketika transit di bandara, penumpang harus turun dengan membawa semua barang bawaannya. Hal tersebut diprotes keras oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat memimpin apel pada Senin 8 Agustus 2022. Protes yang disampaikan oleh penjabat gubernur terdapat 2 maskapai penerbangan yang memiliki aturan ketika transit, penumpang harus turun membawa seluruh barang bawaannya dari dalam pesawat. Peraturan yang dilakukan oleh maskapai ini sangat menyusahkan masyarakat dengan bawaan barang yang sangat banyak. Saya bilang sama Pak Sekda, perilaku Batik Air, Lion Air ini saya orang yang sangat memprotesnya. Kenapa? Setiap tempat transit wajib bagi mereka turunkan penumpang berikut barang-barangnya. Ini aturan dari mana? Tidak ada aturan di Republik ini. Itu artinya kita yang kurang care. Rakyat ini kasihan, dijajah lagi. Padahal penjajahannya sudah habis di muka bumi ini. Tapi masih ada sikap-sikap seperti itu. Kalau ya Bapak pimpinan Eselon 2, Eselon 3, Bapak Ibu dari OPD, dari masing-masing ini kan paling bawa tas kecil saja toh. Tarik kadang-kadang kasih masuk di bagasi. Tapi coba lihat mama-mama dorang. Nenek-nenek dorang. Bawa barang dengan kresek-kresek gitu kadang-kadang. Hanya turun untuk dicek. Mengartikan apa itu? Sistem mereka yang tidak jalan. Kewajiban mereka harus memperlengkapi sistem itu. Tapi mereka makan tulang. Mereka tidak bayar orang untuk membuat sistem yang benar. Sehingga mereka korbankan rakyat itu.
Saya protes ini, Pak Sekda, Bapak, pimpinan PD, terjemahkan ini. Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Agustinus Kadakolo mengatakan Dinas Perhubungan telah melakukan pertemuan dengan pihak unit penyelenggara Bandara Deo Sorong dan juga pihak maskapai dari Lion Group, Sriwijaya dan Garuda yang membahas terkait dengan penumpang naik dan penumpang turun dari maskapai. Terkait dengan penumpang transit yang turun dengan barang bawaannya, dari pihak Lion Group mengatakan itu sesuai dengan standar operasional prosedur mereka, sehingga hal tersebut dilakukan. Dinas Perhubungan berharap SOP mereka bisa disesuaikan dengan standar daerah. Ya, jadi pertemuan itu saya pertemuan dengan UPBU atau unit penyelenggaraan bandara Deo Sorong, ya. Kemudian dengan pihak maskapai, Jadi dari Lion Group, Sriwijaya, Garuda. Jadi kami ada pertemuan di Sorong terkait dengan penumpang naik dan penumpang turun. Jadi saya sudah menyampaikan kepada kepada mereka. Ada 2 maskapai yang dia melakukan transit, dia tidak turun. Dia penumpangnya tidak turun, barangnya juga tidak turun. Yaitu Sriwijaya dengan Garuda. Sedangkan untuk Lion Group dia tidak dia turunkan penumpang yang transit dengan barangnya di bawah turun. Ada penggantian kru. Nah, sehingga itu yang membuat sehingga mereka tidak mau itu karena sesuai dengan SOP. Mereka tidak bisa melakukan transit maupun melakukan transit itu yang harus mau tidak mau penumpang itu harus diturunkan begitu. Maka tapi kami dari pemerintah daerah minta supaya mereka bagaimana menyesuaikan untuk bisa penumpang dan barang itu yang tadi di kabin itu harus tetap tinggal di tempat gitu. Kepala Dinas Perhubungan menambahkan akan kembali menyurati pihak maskapai agar bisa menyesuaikan dengan maskapai lainnya. Namun semuanya kembali lagi bahwa aturan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional maskapai tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita ke informasi lain. Gereja Pentakosta di Indonesia GPDI Jemaat Yordan Taman Ria Manokwari Sabtu 27 Agustus 2022 memulai membangun gedung serbaguna dengan melakukan peletakan batu pertama yang dihadiri pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kepala Suku Besar Arfak. Gedung serbaguna GPDI Yordan Taman Ria Wosi dengan ukuran 792 meter persegi berlantai 3 pada Sabtu 27 Agustus 2022 resmi dimulai pengerjaannya dengan peletakan batu pertama. Mengawali proses peletakan batu pertama pembangunan diawali dengan ibadah syukur di gedung gereja GPDI Yordan Taman Ria Rendani dengan pelayan firman Pendeta Stefanus Kaviar. Hadir dalam ibadah dan peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna yakni pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, Wakapolres Manokwari dan Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan. Domingus Mandacan selaku Kepala Suku Besar Arfak pada kesempatan tersebut sangat bersyukur. Ia menyampaikan pembangunan gedung serbaguna yang dimulai pengerjaannya adalah hasil dari pergumulan doa dari jemaat GPDI Yordan. Dari iman mereka, selalu mereka berdoa dan berdoa. Dengan berlutut, ya berdoa dengan air mata, keringat, dan bekerja keras. Tuhan dengan doa itu dan jawab doa itu. Dengan demikian, ya, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui pemerintah, baik provinsi, kabupaten, tapi juga dari jemaat sendiri dan juga dari berbagai pihak. Dan puji Tuhan, ya berkat itu bisa gunakan dengan baik. Dan hari ini kita semua diundang, baik kapasitas sebagai pemerintah, kapasitas sebagai gereja, kapasitas sebagai masyarakat adat. Ya kita semua hadir untuk ibadah, bersyukur berkat Tuhan, dan kita semua akan terlibat untuk pembangunan gedung serbaguna ini. Berarti kita semua terlibat, kita tanggung jawab semua. Sementara itu sambutan tertulis Bupati Manokwari yang dibacakan oleh Asisten 2 Setda Manokwari Harjanto Ombesapu menyampaikan pembangunan yang terencana. Bupati juga mengingatkan kepada jemaat GPDI Yordan Taman Ria bahwa pembangunan gedung serbaguna yang hari ini resmi dilakukan bukanlah dasar dari sebuah pembangunan. Peletakan batu pertama ini tentunya dilakukan melalui suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, akan senantiasa mendengarkan seluruh doa dan permohonan kita.
asalkan kita bersabar dan tekun berdoa dan bekerja, maka pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat, berjalan dengan baik dan lancar. Namun pembangunan mental menjadi hal penting sehingga jemaat dapat memahami ajaran Tuhan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.